Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang Kotakan. Saya Dia Puspitasari. Saya Deti Nuraini. Saya Ardianti Nurmutia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah Jepang. Di sini yang pertama ada zaman Paleolitik Jepang. Zaman ini berlangsung dari sekitar 100.000 hingga 30.000 sebelum Masehi, dimulai dari penggunaan perkakas batu dan berakhir sekitar 12.000 sebelum Masehi pada akhir zaman es terakhir yang sekaligus awal dari periode Mesolitik zaman Jomon. Bukti-bukti penggalian arkeologi menunjukkan kepulauan Jepang sudah dihuni orang sejak 35.000 sebelum Masehi. Kepulauan Jepang terpisah dari daratan Asia setelah zaman es terakhir sekitar 11.000 sebelum Masehi. Zaman Jomon berlangsung dari sekitar 14.000 sebelum Masehi hingga 300 sebelum Masehi. Tanda-tanda pertama peradaban dan pola hidup stabil manusia muncul sekitar 14.000 sebelum Masehi dengan adanya kebudayaan Jomon yang bercirikan gaya hidup pemburu pengumpul semi sedeter Mesolitik hingga Neolitik. Analisis DNA menunjukkan bahwa penduduk asli Hokkaido dan bagian utara Pulau Honshu yang disebut suku Ainu adalah keturunan orang zaman Jomon dan merupakan keturunan dari manusia pertama penghuni Jepang. Selanjutnya, zaman Yayoi berlangsung dari sekitar 400 sebelum Masehi atau 300 sebelum Masehi hingga 250 Masehi. Dari situs arkeologi kota Yayoi, distrik Bunkyo, Tokyo, ditemukan artefak asal zaman yang kemudian disebut zaman Yayoi. Pada awal zaman Yayoi, orang Yayoi sudah mulai dapat menenun, bertanam padi, mengenal perdukunan, serta pembuatan perkakas dari besi dan perunggu yang dipelajari dari Korea atau Tiongkok. Sejumlah studi paleontobotani menunjukkan teknik menanam padi di sawah dan irigasi sudah dikenal sejak sekitar 8.000 sebelum Masehi di delta Sungai Yangtze dan menyebar ke Jepang sekitar 1.000 sebelum Masehi. Next. Zaman Yamato. Zaman Yamato adalah salah satu zaman dalam pembagian periode sejarah Jepang yang dimulai sekitar abad ke-4 sampai abad ke-6. Kadang-kadang zaman Asuka, pertengahan hingga akhir abad ke-6 sampai abad ke-7 juga dimasukkan ke dalam zaman Yamato. Zaman Yamato berada di tengah-tengah zaman Yayoi dan zaman Nara. Zaman ini ditandai dukungan terhadap tahta Yamato yang semakin kuat dan pembangunan kofun yang berkelanjutan di berbagai tempat. Istilah zaman Yamato sudah jarang dipakai lagi. Sebagai gantinya lebih umum digunakan istilah zaman kofun dan zaman Asuka.
Selanjutnya yaitu zaman Nara. Zaman Nara pada abad ke-8 ditandai oleh negara Jepang yang kuat. Pada tahun 710, Maharani Genmei mengeluarkan perintah kekaisaran yang memindahkan ibu kota ke Heijo, Kyo, yang sekarang bernama Nara. Heijo, Kyo dibangun dengan mencontoh ibu kota dinasti Tang di Chang'an, sekarang disebut Xi'an. Sepanjang zaman Nara, perkembangan politik sangat terbatas. Anggota keluarga kekaisaran tersebut kekuasaan dengan biksu dan bangsawan, termasuk dengan klan Fujiwara. Hubungan luar negeri berlangsung dengan sila dan hubungan formal dengan dinasti Tang. Pada 784, ibu kota dipindahkan ke Nagaoka-kyo untuk menjauhkan istana dari pengaruh para biksu, sebelum akhirnya dipindahkan ke Heian-kyo atau Kyoto. Pemerintahannya yaitu Istana Kekaisaran di Nara. Selanjutnya ada zaman Heian dengan pemerintahan Istana Kekaisaran di Heian. Periode akhir sejarah klasik Jepang berlangsung dari 794 hingga 1185 yang disebut zaman Heian. Puncak kejayaan Istana Kekaisaran di bidang puisi dan sastra terjadi pada zaman Heian. Pada awal abad ke-11, Murasaki Shikibu menulis novel Hikayat Genji yang hingga kini merupakan salah satu dari novel tertua di dunia. Pada zaman Heian, selesai disusun naskah tertua koleksi puisi Jepang, Manyosu dan Kokin Wakashu. Pada zaman Heian berkembang berbagai macam kebudayaan lokal. Misalnya, aksara kana yang asli dari Jepang. Zaman Kamakura, pemerintahannya Kesogunan Kamakura. Kesogunan Kamakura berkuasa di Jepang dari tahun 1185 hingga 1333 yang disebut zaman Kamakura, yang merupakan zaman transisi menuju abad pertengahan Jepang. Abad pertengahan berlangsung selama hampir 700 tahun ketika pemerintah pusat, istana, dan kaisar Jepang umumnya hanya menjalankan fungsi-fungsi seremonial. Urusan sipil, militer, dan kehakiman dikendalikan oleh kelas samurai. Secara de facto, penguasa negeri kekuasaan politik berada di tangan shogun yang berasal dari klan samurai yang terkuat. Selanjutnya ada zaman Muromachi. Dalam periodisasi sejarah Jepang, zaman Muromachi berlangsung dari sekitar tahun 1336 hingga 1573, ketika kekuasaan pemerintah berada di tangan Kesogunan Ashikaga yang juga disebut Kesogunan Muromachi. Pendiri Kesogunan Ashikaga adalah Ashikaga Takauji yang merebut kekuasaan politik dari Kaisar Go-Daigo dan sekaligus mengakhiri restorasi Kemmu. Zaman Muromachi berakhir pada tahun 1573 ketika Shogun ke-15 sekaligus Shogun Muromachi terakhir. Ashikaga Yoshiaki diusir dari ibu kota Kyoto oleh Oda Nobunaga. Pemerintahannya yaitu Kesogunan Ashikaga, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi. Selanjutnya zaman Azuchi Momoya atau Azuchi Momoya Jidai, sekitar tahun 1573 sampai 1603 adalah salah satu pembagian periode dalam sejarah Jepang yang dimulai sejak Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi menjadi penguasa Jepang dan berakhir ketika Tokugawa Ieyasu berhasil mengalahkan pasukan pendukung Toyotomi Hideyori dalam pertempuran Sekigahara tahun 1600. Pemerintahannya Kesogunan Ashikaga, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi. Selanjutnya ada zaman Edo dengan pemerintahan Kesogunan Tokugawa. Zaman Edo atau Edo Jidai yaitu tahun 1603 sampai 1867
adalah salah satu pembagian periode dalam sejarah Jepang yang dimulai sejak Shogun pertama Tokugawa Ieyasu mendirikan Keshogunan Tokugawa di Edo yang berakhir dengan pemulihan kekuasaan kaisar atau Taisen Hokage. Dari tangan Shogun terakhir Tokugawa Yoshinobu sekaligus mengakhiri kekuasaan Keshogunan Tokugawa yang berlangsung selama 264 tahun. Zaman Edo juga disebut sebagai awal zaman modern di Jepang. Zaman Meiji mulai dari 25 Januari 1868 sampai 30 Juli 1912 adalah salah satu nama zaman pemerintahan Kaisar Jepang. Sewaktu Kaisar Meiji memerintah Jepang sesudah tahun Kyowo dan sebelum zaman-zaman Taiso. Ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Kyoto ke Tokyo. Restorasi Meiji adalah perubahan bersejarah dari sistem feodal Keshogunan Edo ke sistem pemerintahan kekaisaran langsung oleh pemerintahan Meiji melalui penggulingan Koshogunan dan serangkaian peperangan yang menyertai atau Perang Bosin dan Reformasi. Zaman Taiso 30 Juli 1912 sampai 25 Januari 1926 adalah salah satu nama zaman pemerintahan kaisar sewaktu Kaisar Yoshito memerintah Jepang sesudah zaman Meiji dan sebelum zaman Showa. Kaisar Yoshihito tidak berada dalam kondisi kesehatan yang baik sehingga terjadi penggeseran kekuatan politik dari negarawan senior ke parlemen Jepang dan partai-partai politik. Oleh karena itu, periode ini juga disebut masa gerakan liberal yang disebut demokrasi Taiso. Istilah demokrasi Taiso dipakai untuk membedakan periode ini dari kekacauan zaman Meiji dan paruh pertama zaman Showa ketika Jepang jatuh ke dalam militerisme. Zaman Showa, 25 Desember 1926 sampai 7 Januari 1989 adalah salah satu nama zaman di Jepang pada abad ke-20. Zaman Showa berlangsung pada masa pemerintahan Kaisar Showa atau Hirohito. Sejak Kaisar Hirohito naik tahta pada 25 Desember 1926 hingga wafat 7 Januari 1809, tahun Showa berlangsung hingga tahun 64 Showa dan merupakan masa pemerintahan terpanjang dari seorang kaisar di Jepang, 62 tahun 2 minggu. Walaupun tahun terakhir zaman Showa 64 tahun Showa hanya berlangsung selama 7 hari selama zaman Showa, Jepang memasuki periode totalitarianisme politik, ultranasionalisme, dan fasisme yang berpuncak pada invasi ke Tiongkok pada tahun 1937. Pemerintahan tersebut merupakan bagian dari masa konflik kekacauan seluruh dunia seperti halnya Depresi Besar dan Perang Dunia Kedua. Zaman Heisei. Zaman Heisei adalah zaman di Jepang yang mulai saat Akihito naik tahta menjadi kaisar Jepang pada 8 Januari 1989 hingga pengunduran dirinya 30 April 2019. Ekonomi gelembung berkelanjutan akhir periode Showa runtuh, perekonomian lesu yang berlangsung lama disebut sebagai 20 tahun yang hilang, the lost decade. Dan struktur perekonomian direformasi di bidang politik, negara, perang dingin telah berakhir, budaya dan kehidupan telah terdiversifikasi
diversifikasi secara konsisten sejak akhir perang. Namun memasuki abad ke-21, mereka semakin teridentifikasi seiring dengan globalisasi dan tren masyarakat di mana internet telah digunakan secara lebih luas. Zaman Reiwa adalah zaman di Jepang saat itu dimulai pada 1 Mei 2019 hingga sekarang, satu hari setelah Kaisar Akihito turun tahta dan ketika anaknya Naruhito naik tahta menjadi Kaisar Jepang yang ke-126, pemerintah Jepang tanggal 1 April 2019 mengumumkan nama tersebut selama konferensi pers yang disiarkan langsung di televisi ketika Kepala Sekretariat Kabinet Yoshihide Suga secara tradisional mengungkapkan kaligrafi kanji di papan. Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan bahwa Reiwa memiliki budaya lahir yang dipelihara oleh orang-orang yang bersatu dengan indah. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.